Yay! Good morning guys, morning Papa. Good morning. Let's praise and worship Jesus in this morning, amen. Amen. Everybody clap your hand to Jesus. Hallelujah. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. We praise you God. Woo. Come on, Cak. Boleh bersama-sama kita katakan, Kau Yesus karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kau Tuhan yang sudah mengalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Amen Jesus. Penyelamat yang bangkit dari hidup. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita serukan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, katakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita ya. Come on, shall we sing together? Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Everybody sing. Haleluya, haleluya, kekal mulia. One more time, we sing together. Haleluya, haleluya, Dahsyat berkuasa Engkau Tuhan. Bersorak, nyatakan, Katakan Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah. Yesus, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita ya. We celebrate Jesus in this morning. Kita beri yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Amen. Agung dan perkasa, Katakan megah dan berjaya. megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Masih mau melompat buat Tuhan pagi ini? Amin. Kita mau serukan nama Tuhan yang dahsyat. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang berkuasa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa. Amin. Nama yang memberikan kemenangan. Nama yang memberikan kesembuhan. Nama yang memberikan kebebasan. Namanya Yesus. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia. Come on. Di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang Bapa, mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu, yes Lord. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kami ada saat ini Tuhan. Aku hidup hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari cuma Tuhan kita naikkan pujian ini. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Mari kita angkat kedua tangan kita. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
bekerja sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Ya Tuhan, betul Tuhan, sepasti mentari Engkau turut bekerja dalam segala perkara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami sampai saat ini. Engkau menjaga kami sampai detik ini Tuhan. Dan Engkau akan menjaga kami ke depannya lagi Tuhan. Engkau akan memberikan kami perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang punya segalanya. Karena Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Kami ini adalah alat-Mu, kami ini adalah manajer-Mu Tuhan. Pakai kami supaya kami lebih dahsyat lagi menjadi dampak di sekitar kami Tuhan. Dan terang Tuhan bersinar melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Pak Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Wow, welcome Zion. Apa kabar semuanya? I hope everyone is healthy. Semoga sehat semua, semoga semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Ya walaupun cuaca lagi dingin, lagi hujan, semoga kita semua tetap semangat untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Untuk bagi yang di jemaat online, saya mau welcome Anda juga untuk menyaksikan ibadah pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, saksikan ini dan diberkati terus. Oke. Untuk pengumuman hari ini kita ada home. Home itu adalah House of Maturity and Evangelism. Nah home kita ada home keluarga, ada home single, ada home campus, sama home Starji. Nah jadwal home masing-masing itu ada di sini atau di sini ya. Oke. Berikutnya untuk persembahan dan perpuluhan kita ada kotak persembahan bagi yang offline bisa dilakukan di belakang. Dan ada EDC juga di luar. Kami juga ada bisa melakukan persembahan melalui transfer juga di rekening ini. Oke. Oke. Saya mau sharing sedikit soal tema bulan ini, Revelation. Itu Revelation yang saya dapat itu dari Google, artinya an act of revealing or communicating divine truth. Terus something that is revealed by God to humans. Terus ada lagi an act of revealing to view or making known. Something that is revealed especially, and it is an enlightening or astonishing disclosure of that shocking revelations. Jadi bahasa kerennya, bahasa Indonesianya adalah itu adalah disclosure. Disclosure itu mengungkapkan sesuatu yang divine, yaitu yang dari Tuhan ke kita, yaitu memberitahu sesuatu yang truth, the truth gitu ya, revealing the truth gitu. Nah ini kebenaran pada pagi hari ini yang mau saya share adalah dari Matius 6 ayat 33. Sudah tampilkan, oke. Yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita di sini disuruh cari kerajaan Tuhan dulu dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah the shocking truth. Wow, jadi ini yang harus kita jalani. Jadi kita nggak usah pikir terlalu jauh. Yang kita harus pikirkan adalah kita
tetap cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang lain-lain itu akan ditambahkan dalam hidup kita satu persatu. Jadi jangan kita khawatir. Oke? Oke, saya rasa begitu dulu. Enjoy the service. God bless you guys. Mari kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Amin Tuhan, amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami menikmati, memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Kami menikmati diam di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Bapa. Ini kami yang mau terus kenal Engkau ya Bapa. Ini kami yang siap untuk mendengarkan Engkau pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari beracara bagi kami. Biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar. Biarlah hanya Engkau yang kami lihat ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas kami saat ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus berbicara atas kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you. Terima kasih Praise and Worship Team. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa kumpul ya di sini ya. Rasanya onsite offline, onsite online. Jadi kayak ya nggak apa-apa, kita harus tetap beradaptasi ya. Puji syukur kalau hari ini masih bisa diberikan nafas hidup, masih bisa bangun ya tadi pagi. Masih bisa melihat kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, masih bisa kumpul di gereja ini, masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tadi lagu ketiga benar-benar luar biasa. Berkat kemurahannya Tuhan, benar-benar hanya berkat kemurahan Tuhan kita bisa ada di sini. Saudara-saudara bisa duduk di sini semua karena anugerahnya Tuhan saja. Bukan karena kekuatannya kita, semua karena anugerah Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih buat setiap builders yang melayani hari ini. Dari depan, atas, sampai di Praise and Worship. Saya enjoy, tadi pagi datang dan melihat builders-builders yang melayani dengan penuh sukacita ya. Penuh senyuman gitu, kayaknya tadi pagi ketemu
ketemu sama setiap orang-orang yang melayani itu kayak dipenuhi sama sukacita gitu. Jadi sukacitanya pun menular gitu dengan saya yang lagi grogi banget, gugup banget. Tapi pas ketemu dengan Karen, dengan ceritanya tentang banjir kemarin, tapi dia tetap mengucap syukur walaupun motornya kelelep, tapi masih ada hal yang Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan. Ada nasi bungkus ya Karen seharian itu nggak nonstop. Dari pagi, siang, sore, hingga malam ada makanan yang disuplai untuk rumahnya. Puji Tuhan. Dan tadi menikmati melihat tim Praise and Worship yang melayani dengan penuh sukacita ya. Tadi saya lihat semuanya tuh ketawa, senyum gitu. Saya nggak tahu apa yang kalian bicarakan di dalam, cuma itu menular loh. Itu menular loh. Ya, thank you, tangan buat semua yang melayani. Ya, saya sungguh bersyukur ya bisa kembali berdiri di sini untuk melayani Tuhan. Always, always and always a privilege untuk melayani dan diizinkan untuk melayani Raja di atas segala raja. Hari ini semuanya bukan jadwalnya saya. Jadi jadwal saya itu harusnya menyampaikan firman Tuhan ini bulan lalu. Tapi karena orang tua saya yang serumah dengan saya itu terkonfirmasi COVID, jadi kami diisolasi lah. Walaupun kami negatif, kami statusnya KE ya, kontak erat. Jadi benar-benar nggak boleh keluar rumah dan isoman di dalam rumah. Jadi saya minta tukeran gitu untuk saya bulan depan aja gitu. Dan puji Tuhan waktu itu diizinkan. Setelah confirm, saya lihat nih, waktu itu agak lupa ya, bulan Maret itu apa ya temanya. Pas baca, Revelation, aduh, saya langsung berpikir, aduh. Saya ingat waktu kita raker kemarin, Revelation adalah salah satu yang saya dalam hati, mudah-mudahan gak dapet jadwal ini ya. Oh my God. Jadi menurut saya, ya saya gak tahu waktu itu saya merasa, aduh berat temanya. Saya mau tuker jadwal lagi, tapi gak enak gitu. Apa alasannya gitu ya? Kadang-kadang gitu gak sih? Ada gak yang ini sama saya? Kadang ya dikasih jadwal gitu sama home leader, jauh-jauh hari. Home leader tuh udah bikin jadwal dengan rapi gitu. Siapa tugas apa gitu. Terus pas dibagiin, kita lihat aduh tugas sharing. Aduh langsung mikir-mikir, alasan apa ya? Ada gak yang seperti ini? Kalau ada sama-sama yuk kita bertobat, saya juga gitu kok. Gitu. Jadi, nah minggu lalu masih ada kesempatan tuh, masih ada tawaran mau tetap melayani di minggu ini atau mau dimundur atau bagaimana gitu. Saya dalam hati, wah kesempatan nih. Kesempatan dapat tawaran seperti itu gitu. Ini yang ngerti aja nih kayaknya yang senyum-senyum. jadi lumayan nih saya dapat tawaran seperti itu. Oh ya udah deh, apa diundur aja lagi gitu ya, kesempatan gitu. Tapi hati saya nggak damai. Roh Kudus bicara, ingetin lagi, serving is a privilege. Tuhan bisa gunakan siapa aja. Bahkan Tuhan tuh bisa gunakan siapa aja yang gantiin kalian konsumsi di home. Bisa gitu. Tapi ketaatan hati kita untuk melayani Tuhan is a privilege gitu. Selalu adalah suatu keistimewaan kita untuk melayani Tuhan. Jadi so here I am gitu. Saya nggak mau melewati keistimewaan ini. Jadi itu intermezzo aja ya. Biar agak nggak tegang buat saya ya, nggak tegang. Agak gemeter nih. Ya oke, sharing firman Tuhan yang kali ini saya beri judul The Transformation of Our Lives. Eda bisa minta tolong, oh ya, oke thank you. The Transformation of Our Lives. Ya, saat menyiapkan sermon ini, Tuhan tuh tiba-tiba mengingatkan saya pada kejadian penting dalam hidup saya. Ini adalah yang saya catat salah satu kejadian yang paling penting dalam hidup saya. Saya mau menceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya sekitar 23 tahun yang lalu. Di awal saya masuk kuliah.
Ya udah lama banget ya, 23 tahun yang lalu gitu. Udah lama. Saya diajak untuk ikut acara welcoming. Waktu itu kan kalau kita masuk di kampus saya waktu itu, kalau kita mau baru masuk kuliah ada kayak acara welcoming gitu yang diadakan oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nah awalnya saya nggak mau ikut. Saya udah tahu acara-acara seperti ini, saya nggak mau gitu. Dan saya belum kenal siapa-siapa juga. Dan saat itu juga ya retreatnya itu ya nginep di Lembang. Waktu itu saya di Bandung, nginep di Lembang. Namun ya karena ada satu orang Cici mentor saya waktu itu. Yang akhirnya jadi mentor saya, mentor rohani saya. Dia orang yang gigih, nggak mau menyerah gitu ya. Saya udah tolak berapa kali, saya tolak, saya nggak mau. Dia datang terus ke saya. Jadi karena usahanya dia ini ya, saya akhirnya lulu juga gitu. Waduh kesian juga. Jadi saya mau karena saya kasihan sama dia bolak-balik ke rumah gitu. Ke kosan saya waktu itu. Dan akhirnya saya mau ikut ke retreat itu ya. Saya orangnya introvert, jadi untuk ke acara-acara seperti itu, apalagi banyak orang yang saya nggak kenal, nggak nyaman buat saya gitu. Cuma ya udahlah karena kasihan ya sama cici saya itu, ya udah saya datang gitu. Dan di hari pertama acara ini, pada malam hari diadakan ibadah retreat ya. Saya memilih tempat duduk paling belakang, paling pojok. Dan itu tempatnya tuh panjang kan, gedung pertemuan yang panjang dan banyak sekali orang yang datang, mahasiswa-mahasiswa baru maupun yang lama hadir di situ. Saya memilih tempat yang menurut saya paling nyaman, paling tersembunyi gitu. Jadi di belakang, di pojok, nggak kelihatan siapa-siapa, maksudnya nggak kelihatan dari depan gitu ya. Dan biar cepet kalau mau kabur gitu. Jadi dan benar ya di akhir ibadah ada tantangan. Ya saya kalau ada retret pasti ada tantangan gitu, suruh maju ke depan gitu ya. Tapi saya nggak mau. Saya udah waktu itu ngikutin acaranya ya biasa aja hati saya gitu. Saya nggak mau, saya tutup duduk di belakang. Disuruh berdiri semua, saya tetap duduk selonjoran gitu ya. Cuma ngikutin aja, cuma saya nggak mau maju gitu. Dan tiba-tiba out of nowhere, itu pendeta yang ada di depan tiba-tiba sudah ada di depan saya. Saya nggak tahu kok kayak dia langsung menghilang dari sini langsung ke sana gitu. Pas saya juga nggak tahu kan, saya cuma duduk tunduk-tunduk, tiba-tiba kok kayak ada kaki di depan saya gitu. Kita kan selonjoran masih duduk di lantai gitu ya. Kok ada kaki di depan saya kaget. Terus dia pegang tangan saya, kamu berdiri, saya mau berdoa buat kamu, Tuhan mau bicara buat kamu. Gila sih itu. Ya saya ada di belakang dan saya yakin saya tersembunyi gitu. Saya nggak akan kelihatan, yakin banget gitu. Orangnya banyak banget dan nggak ada mimbar kayak gini ya, nggak ada panggung, rata gitu ya, rata. Jadi it's like impossible gitu, dia bisa ngelihat saya di ujung gitu ya. Dan dia datang ke saya, dia suruh saya berdiri, dia berkata ada yang mau Tuhan sampaikan buat kamu, saya ingat banget gitu ya. Kemudian saat dia mulai berkata-kata, keluarlah semua pewahyuan-pewahyuan yang datang dari Tuhan. The revelation of my life. Spiritual truth, spiritual knowledge yang Tuhan bukakan pada pendeta ini. Mengungkapkan apa yang sedang terjadi sama saya, apa yang saya pikirkan, apa yang tidak mau saya orang lain tahu gitu. Semua dibukakan gitu. Ya saya tahu, nggak mungkin ini pendeta saya orang baru di situ, saya mahasiswa baru, saya belum cerita apa-apa sama, saya nggak ada curhat-curhat gitu. Tiba-tiba dia tahu gitu. Dan pada saat dia menyatakan semua itu, saya merasa kayak buku harian saya dibaca sama dia. Siapa lagi kalau bukan Tuhan ya. Dan saat itu di terakhir sebelum dia menutup doanya, dia satu kata, satu kalimat simple yang
menghantam saya. Tuhan cinta sama kamu. Cuma simple, just like that simple words. Tuhan cinta sama kamu. Saya langsung kehilangan lutut. Saya langsung tepar juga, akhirnya jatuh juga ya. Jadi gak perlu maju ke depan ya. Di situ juga Tuhan bisa jamah. Kamu kemanapun, kamu mau sembunyi dimanapun, Tuhan ada. Kita mau sembunyi, kita mau lari kemanapun, kita rasa kita udah aman. Tuhan ada, seperti Daud ya, kemanapun aku pergi, berlari ke atas gunung, sembunyi di tempat orang mati, Engkau ada di situ. Ya benar, saat itu saya menerima revelation. Saya menerima revelation dari pendeta yang menyampaikan itu. Dan saat itu terjadi transformasi dalam hidup saya. Saya amazed sama kasih Tuhan. Saya amazed sama sebegitunya Tuhan kejar saya gitu. Saya amazed sama sepenting itu saya buat Tuhan gitu. Jadi mulai saat itu He transformed my life dan mulai saat itu perjalanan saya bersama Tuhan dimulai. Terus berlanjut sampai saya ada di sini hari ini. Semua diawali dengan perjumpaan di malam retret itu. Saya mengalami revelation dari Tuhan. Perubahan dalam hidup terjadi dimulai saat kita berjumpa dengan Tuhan. So, bagi saya pribadi, revelation is a transformation for my life. Nah, jika ingat ya perjumpaan pribadi saya tadi dengan Tuhan, saya seperti berjumpa muka dengan Tuhan ya. Saya jadi ingat dengan kisah perempuan Samaria yang dijumpai Yesus saat dia akan menuju Galilea, namun harus melewati daerah Samaria. Saya yakin benar Tuhan Yesus itu sengaja melewati Samaria khusus untuk bertemu dengan wanita ini. Karena apa? Orang Yahudi itu Tuhan Yesus saat itu orang Yahudi, mereka enggak bergaul sama orang Samaria. Karena bagi orang Yahudi Samaria itu orang kelas bawah gitu. Mereka enggak mau ngomong sama orang Samaria. Tapi Yesus sengaja untuk melewati daerah Samaria. Kita baca ya bersama di Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, ini panjang ya. Enggak apa-apa kita baca ya biar tahu jalan ceritanya. Karena dari sini adalah perikop ini adalah yang mau saya sharingkan pagi hari ini. Kita mau belajar dari percakapan dengan perempuan Samaria. Saya bacakan ya. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberi Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan Yesus tahu perempuan Samaria ini siang-siang ya. Tuhan Yesus tahu perempuan Samaria ini akan ke sumur Yakub itu. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi siang bolong ya, jam 12 panas terik. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Menimba air di jam 12 siang itu adalah bukan sesuatu yang normal. Pada saat itu untuk menimba air siang-siang gitu. Biasa wanita-wanita datang menimba air pagi ya. Ini dia datang siang-siang pada saat tidak ada orang sama sekali di situ. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau
seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kemudian, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Lalu jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau menjawab kebutuhan si perempuan Samaria ini akan air. Tuhan Yesus tuh pinter banget ya, pinter banget dia ngajak. Jadi dia susun skenario gitu untuk ngobrol dengan perempuan Samaria ini sehingga dia bisa masuk gitu, dia bisa tahu bagaimana cara berbicara dengan perempuan Samaria ini. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Dia langsung, aku mau tuh air yang gak berhenti mengalir tuh. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Gak nyambung ya. Si perempuan Samaria minta air, tapi Tuhan Yesus suruh bawa suaminya ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Di sini Tuhan Yesus reveal something, reveal rahasianya si perempuan ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, murid-murid itu Yesus tiba-tiba datang ya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan perempuan ini, perempuan Samaria. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau hendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Oke. Dari apa yang kita baca ini, ada 3 hal yang mau saya bagikan ya. Dari yang kita baca barusan, ada 3 hal yang saya dapatkan yang mau saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama adalah bergaul karib dengan Tuhan. Ya, pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa langsung sempurna ya. Kita mengenal Tuhan melalui revelation demi revelation. Pertemuan demi pertemuan. Kejadian demi kejadian. Dari tingkat yang paling awal atau dasar sampai kepada sesuatu yang lebih dalam. Dalam perjalanan itu pun kita mengalami transformasi demi transformasi. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan kita semakin diubahkan. Seperti pengenalan perempuan Samaria tadi. Saat pertama kali Tuhan Yesus bertemu dengan dia, Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja Juru Selamat,
si perempuan Samaria ini mengenal Tuhan Yesus hanya sebatas seorang Yahudi. Pada saat Tuhan Yesus minta minum ya dengan perempuan ini. Kemudian obrolannya dengan Tuhan berlanjut tentang air hidup yang tidak pernah berhenti mengalir. Which is ngobrolin tentang kebutuhan si perempuan ini karena dia gak suka ke tempat itu. Dia gak suka ke tempat itu, dia menghindar dari tempat itu. Sepertinya dia menghindar dari tempat itu sehingga dia datangnya nimbaknya itu jam 12 siang gitu. Pas panas terik gitu dia datang ke situ. Nah dia minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kepadanya air hidup itu supaya dia gak perlu datang-datang ke situ lagi gitu ya. Nah ada yang relate gak dengan kisah ini? Kita terkadang begitu juga ya, minta shortcut sama Tuhan. Supaya kita gak ngadepin masalah lagi gitu. Gak ngadepin masalah ini lagi gitu. Tuhan udahlah kasih aja lah aku uang. Biar aku udah gak pusing aku ngurusin uang dan segala macam. Udahlah Tuhan pindahin aja lah aku kerja dari sini. Udah gak tahan aku ngarepin bosku gitu. Mungkin ya. Atau Tuhan aku pengen pindah kota deh, aku udah gak tahan deh. Kalau aku pindah udah selesai lah semuanya gitu ya. Shortcut. Cuma kita tahu Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kasih shortcut ya. Tuhan kita itu senang berproses dengan kita. Nah, jadi kita lanjut. Si perempuan ini datang jam 12 ya tadi ya, saat matahari sedang terik-teriknya, di saat sepi dan gak ada orang yang menimba di air sumur jam segitu. Kenapa kira-kira? Penginjil gak catat di sini ya. Namun Tuhan tahu mengapa dan Tuhan tahu persis tentang hidupnya. Nah tiba-tiba Tuhan reveal some dark secret of her life. Sebuah rahasia hidupnya yang kelam, yang gelap ya. Pada saat Tuhan suruh dia panggil suaminya. Dia udah gak punya suami, bahkan dia punya 5 suami dan yang sekarang ada hidup dengan dia itu bukan suaminya gitu. Saat mendengar rahasianya ini terbongkar gitu atau tersingkapkan oleh seorang pribadi yang ada di hadapan dia, dia langsung berkata bahwa engkau adalah nabi. Jadi naik level dari seorang Yahudi, revelation naik menjadi Tuhan Yesus sebagai seorang nabi. Pengenalannya naik ya. Kemudian percakapan pun berlanjut tentang penyembah-penyembah yang benar dan tentang Kristus dan Mesias yang dipercaya oleh perempuan ini akan datang. Kemudian Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias dan pengenalannya akan Tuhan Yesus naik lagi. Jadi seorang Yahudi, nabi dan akhirnya dia tahu bahwa seorang pribadi yang sedang bicara dengan dia saat itu adalah Mesias yang selama ini dia tunggu-tunggu, yang adalah juru selamat yang selama ini dinanti-nantikan. Ya, yang ingin saya mau sampaikan di sini, kita butuh untuk bergaul karib sama Tuhan. Kita tuh butuh untuk ngobrol sama Tuhan. Kita tuh butuh untuk erat sama Tuhan. Kita itu butuh untuk bersahabat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan punya kesempatan untuk reveal Himself gitu kepada hidup kita. Menyikapkan pribadi yang lebih lagi supaya kita bisa kenal lebih dalam lagi. Enggak hanya sebagai, iya aku tahu Tuhan Yesus, tahu gitu. Terus dia siapa gitu. Ya itu juru selamat, oke gitu. Terus ya itu, ya aku ikut orang tua aku gitu, jadi aku juga percaya sama dia. Kita harus ngalamin secara pribadi gitu, harus kenal secara pribadi. Saat kita masih jadi bayi rohani ya, baru menerima Yesus sebagai juru selamat, semua terasa sangat indah hidup ini. Semuanya tuh terasa enteng banget hidup ini. Rasanya apapun yang kita minta Tuhan jawab. Apapun yang kita pengen disediakan. Kita bisa bilang, my God is so good. Kita bisa bilang begitu. Dia adalah Tuhan yang selalu jawab doaku. Kita bisa dengan gampang bilang seperti itu ya. Namun kita gak selamanya jadi bayi rohani. Yang selamanya digendong, yang selamanya disuapin, yang selamanya disediakan susu, yang selamanya ditatih, yang selamanya diajarin jalan. Kita nggak selamanya jadi bayi rohani, kita harus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi dewasa rohani.
Disinilah kita butuh untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam proses perjalanan pertumbuhan, kita akan kenal Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dalam proses perjalanan kita bersama Tuhan, kita akan kenal bahwa Dia adalah Bapa yang mengampuni. Dalam proses perjalanan kita dengan Tuhan, kita akan mengenal bahwa Dia adalah Bapa yang menunggu aku untuk pulang. Dalam prosesnya lagi, kita akan mengenal Tuhan adalah Tuhan yang berjalan bersama saya saat saya sedang menghadapi kegelapan. Tuhan adalah kemenanganku. Tuhan adalah pribadi yang membukakan pintu saat saya nggak melihat ada jalan keluar. Lagu-lagu tadi yang kita nyanyikan bukan sekedar kita nyanyikan. Tapi kita ngalamin gitu. Kita bilang dia adalah menaraku yang teguh. Dia adalah kekuatanku. Dia adalah batu bentengku. Itu nggak sekedar lagu yang kita nyanyikan doang gitu. Tapi kita ngalamin sendiri. Bahwa benar-benar Tuhan adalah menaraku yang teguh. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Tuhan yang membukakan pintu pada saat aku membutuhkan pintu. Itu adalah saat kita semakin erat sama Tuhan. Kita berjalan sama Tuhan. Kita mengalami revelation dari Tuhan. Kita mengalami Tuhan menyatakan pribadinya di hadapan kita. Kalau kita selamanya jadi bayi rohani, saat badai hidup menerpa kita, saat tantangan-tantangan yang semakin hari semakin berat, kita akan bilang Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada bersama saya. Karena apa? Karena kita enggak erat sama Tuhan. Karena selamanya kita mau jadi bayi rohani yang selalu disuapin. Kita nggak mau bertumbuh, kita nggak mau dewasa, kita nggak mau dibentuk. So, berjalanlah terus bersama Tuhan, semakin erat sama Tuhan. Kita tahu Tuhan itu pribadi yang luar biasa. Dia itu nggak mau lihat kita begitu-begitu aja. Dia mau kita bertumbuh. Dia punya rencana besar. God is God of big purpose. Dia punya rencana besar atas hidup kita. Dia nggak cuma mau bilang, iya aku Tuhan yang baik. Dan cuma sebatas itu kita kenal Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami badai, kita nggak tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjalan bersama-sama kita di dalam badai. Amin. Oke. Ya. Revelation is initially for relationship and ultimately for the transformation of our lives, dari Bill Johnson. Revelation yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah pertamanya untuk Tuhan membangun hubungan dengan kita, membuka pintu untuk Tuhan bisa berhubungan dengan kita. Pertamanya adalah untuk relationship, tapi ultimately adalah untuk perubahan hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan mengawali transformasi hidup kita. Christianity is about relationship. Kekristenan adalah sebuah hubungan ya. Undangan dari Tuhan untuk kita bisa mendekat kepadanya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul karib sama Tuhan, semakin kita menerima revelation dari Tuhan. Semakin kita dibukakan rahasia-rahasia yang selama ini kita nggak tahu. Ternyata seperti ini. Oh, ternyata begini ya Tuhan. So, eratlah sama Tuhan, kita butuh erat sama Tuhan, kita butuh mendekat terus, kita butuh haus dan lapar untuk kenal dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Nah yang kedua adalah percaya dan melangkah dengan iman. Kita lanjut belajar dari kisah perempuan Samaria tadi ya. Selanjutnya setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya
sebagai Mesias kepada perempuan itu di ayat 28 dan 29 tadi yang kita baca, dia berlari kembali ke kota, meninggalkan tempayannya dan berkata kepada orang-orang di kota tentang kehadiran Mesias. Apa yang terjadi di sini adalah perempuan ini percaya Tuhan Yesus dan dia melangkah. Dia meninggalkan tempayannya tadi. Buat saya pribadi pada saat saya membaca tentang tempayannya ini, saya pikir kenapa tempayannya ditinggal ya? Kenapa nggak dibawa gitu kan? Penting gitu buat dia besok ngambil air lagi kan. Tapi tiba-tiba sesuatu dibukakan gitu ya. Buat saya pribadi saya melihat tempayan itu mewakili hidupnya yang lama. Tempayan itu mewakili kekhawatirannya, ketakutannya, ketidaklayakannya. Dia meninggalkan di situ. Dia nggak bawa lagi. Dan dia segera meninggalkan sumur Yakub itu dan pergi kembali ke kota, bertemu dengan orang-orang di kota yang selama ini dia hindari. Dia berani untuk menghadapi ketakutannya karena ketakutannya sudah ditinggal di situ. Dia lari ke kota, dia meninggalkan ketakutannya dan dia menghadapi orang-orang yang selama ini dia takuti, yaitu orang-orang di kota. Karena apa? Karena perjumpaannya dengan Kristus Sang Mesias telah mentransformasi hati dan pikirannya. Dia nggak lagi takut dan nggak lagi malu karena kehidupannya yang kelam. Dia dengan gagah berani memberitakan kabar baik yang dia terima dari Yesus sendiri kepada orang-orang di kota karena dia percaya kepada Yesus. Nah, karena saya yakin perempuan ini mengalami kasih ya. Pasti pada saat dia berhadapan muka dengan Tuhan Yesus, pasti ada kasih yang mengubahkan. Pasti ada kasih yang memancar gitu. Tuhan gak perlu bilang saya mengasihi kamu. Hanya berhadapan muka dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kasihnya Tuhan itu mengubahkan dia. Sehingga dia bisa berani dengan gagah berani kembali ke kota. Karena dia percaya sama Tuhan, mengalami kasih dan penerimaan dari Yesus. Yesus yang dia kenal tidak hanya sebagai orang Yahudi, namun Yesus yang akhirnya dia kenal sebagai Kristus dan Mesias yang mau menghampirinya, yang mau bicara padanya. So what's next after the revelation? Apa selanjutnya saat kita menerima revelation? Trust Him and do your faith. Percaya dan melangkahlah dengan iman. Revelation of the goodness of God is the invitation to a life of faith. Faith explores what revelation reveals. Jadi what's next after the revelation? You need faith. You need to go. Kita butuh melangkah. Di awal April ini, bulan depan, kita akan memulai our very first youth service. Ibadah Next Gen pertama. Tahun lalu pada saat mendapatkan pewahyuan ini untuk memulai ibadah Next Gen, untuk melangkah to the next level, tentunya pasti menghadapi banyak sekali pertanyaan. Entah dari pertanyaan dari kami sendiri ataupun dari yang lain. Tentunya menghadapi keraguan, ketakutan, tentunya menghadapi pertanyaan kenapa harus youth service? Apa bedanya dengan home yang sekarang sudah berjalan dengan sangat baik? Strategi kita mungkin ya belum terlalu banyak. Why? Harus kasih clarity. Jujur saat itu saya puyeng mikirin, aduh Tuhan pertanyaan jawaban apa yang bisa memuaskan pikiran manusia. It is easier when we see a clear road in front of us. Memang akan sangat mudah melangkah kalau jalan di depan kita terlihat sangat jelas. Kita nggak perlu iman. Namun pada saat Tuhan suruh melangkah dan di depan kita jalannya masih terlihat berkabut, terlihat gelap, kita nggak ngelihat apa-apa,
Satu hal saya percaya, disinilah kesempatan kita untuk melangkah dengan iman. Disinilah kesempatan kita untuk tahu bahwa Tuhanlah yang akan memimpin, bukan kita lagi. Kita nggak bisa lagi pakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa lagi pakai kemampuan atau kepintaran kita sendiri. We are fully surrender. We just need to trust Him. Namun saat semuanya terlihat jelas, bisa jadi kita tidak membutuhkan Tuhan. Dan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita tidak perlu mengerti dulu. Melangkah saja, tanda-tandanya akan menyertai. Kalau Tuhan yang suruh melangkah, ya taat saja. Sama seperti Tuhan menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang lebih dalam, walaupun dia udah semalaman mancing nggak dapat ikan, tapi kalau sudah Tuhan yang suruh, taat saja. Dan apa yang terjadi, kita tahu sendiri. Kalau sudah Tuhan yang menyuruh, taat saja. Tuhan tidak akan membawa kita pada rancangan kecelakaan. Dia terlalu baik. Dia terlalu mengasihi kita. Dia terlalu cinta sama kita untuk mencelakakan kita. Dia terlalu baik. So Starji, thank you sudah mau melangkah. Dan percaya penuh sama Tuhan. We got all we need. Bagian kita adalah taat melakukannya. Bersama Tuhan, you will do the supernatural works. Super adalah bagiannya Tuhan. Natural adalah bagiannya manusia. Ini kata Pastor Jeffrey. Super bagiannya Tuhan. Super hal-hal yang gak bisa dilakukan oleh manusia adalah bagiannya Tuhan. Natural adalah bagiannya kita yang bisa dilakukan oleh manusia. So, kalau kita taat, kita akan melakukan supernatural works. Jika kita taat melakukan bagian kita bersama Tuhan, kita akan mengerjakan perkara-perkara supernatural. Amin. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk, kita declare ini. 1 Korintus 2 ayat 9, 1, 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah transformasi yang berdampak. Kita masih belajar dari pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini ya. Transformasi yang berdampak. Poin terakhir yang ingin saya bagikan dari kisah perempuan Samaria yang berjumpa Tuhan Yesus adalah dampak yang terjadi sebagai hasil dari revelation yang dia terima. Yaitu tidak hanya mentransformasi hidupnya, namun juga menular kepada orang-orang di kota yang mendengarkan berita baik ini. Kita baca di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kita lihat di sini, luar biasanya the power of revelation. Yang diterima oleh perempuan Samaria itu, yang Tuhan berikan hanya kepada perempuan Samaria itu bisa menular pada satu kota.
hanya karena perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan semua orang di kota itu. Saat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, tidak hanya hidup kita saja yang diubahkan, namun bisa menular kepada pasangan kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan kita bicara tentang generasi penerus yang akhirnya hidupnya ada di dalam Tuhan. Karena itulah sermon ini saya beri judul The Transformation of Our Lives. Not just the transformation for my life, but the transformation of our lives. Bicara tentang banyak orang. Tidak bicara satu orang saja, namun banyak orang yang akan menerima dampak dari hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Contoh yang paling dekat adalah Pastor Daniel. Karena revelation yang beliau terima 22 tahun yang lalu saat beliau memberi diri untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Hidupnya yang diubahkan membawa transformasi tidak hanya bagi beliau pribadi, tapi juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan saya percaya anak dari anak-anaknya nanti. Dan juga gereja ini. Dengan begitu banyak jiwa-jiwa di dalamnya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam gereja ini, yang hidupnya diubahkan, yang memberi diri untuk dimuridkan dan lahir menjadi leaders, pemurid-pemurid. Karena revelation yang diterima oleh seorang Pastor Daniel, dampaknya gak hanya gereja ini, bahkan kota ini. The power of revelation, transforming lives and impactful. Jadi, saya mau katakan di sini, jangan menganggap sepele revelation yang Anda terima. Bergaul eratlah dengan Tuhan, kejarlah pribadinya, bertumbuhlah dalamnya. Tuhan begitu banyak rahasia yang mau Dia sampaikan kepada kita. Begitu banyak hal yang mau Dia sampaikan. Begitu banyak hal yang mau Dia ungkapkan. Begitu banyak hal yang mau Dia bukakan. Melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi, Tuhan mau bicara di dalam situ. Tuhan mau bicara di setiap langkah kita. Di setiap fase kehidupan kita. Di setiap musim dalam kehidupan kita. Bertumbuh dalam pengenalan akan pribadinya. Percaya dan melangkah. Dan jadilah pesan Tuhan yang hidup untuk kabar baik yang kita terima dari Tuhan. Satu quote terakhir, revelation is not just for your information, but revelation is for your transformation. Amin. Amin. Mari angkat pujian. Thank you Jesus. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu.
menerima sesuatu pagi hari ini? Tanpa pewahyuan. Amin. Sebelum kita tutup, saya mau ajak setiap kita untuk sekali lagi melihat ayat yang tadi Nancy bagikan di 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh minta tolong multimedia untuk menampilkan ayatnya. Oke, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Slide sebelum ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Oke, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi dengan keras, dengan nantang ayat ini. Siap? 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, amin, amin. Saya berdoa bahwa setiap kita mengalami apa yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah kita dengar, itu disediakan, disingkapkan buat setiap saudara saya sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya percaya setiap pewahyuan membawa kita menjadi lebih baik. Ada satu yang dibukakan, ada satu yang disingkapkan membuat kita menjadi melihat sesuatu menjadi berbeda. Amin. Saya share di kemarin dengan Nancy sebelum dia tanya dengan apa sih tujuan pastor, apa sih yang Tuhan taruh dalam hati pastor untuk tema ini di bulan ini. Saya bilang bahwa pewahyuan itu seharusnya merubah kehidupan orang. Saya bilang pada waktu Petrus menangkap ikan semalam-malaman gak dapat. Lalu pada waktu Yesus menyingkapkan sesuatu kepada dia, hidupnya mengalami perubahan. Transformasi secara radikal. Dia bahkan meninggalkan ikan yang tangkapan ikan yang begitu banyak dia tinggalkan. Dan dia mengikuti Yesus. Satu pewahyuan di tengah jalan di dalam perjalanan Saulus di Damaskus. Waktu Yesus menyingkapkan sesuatu, menyingkapkan pribadinya kepada dia. Itu merubah kehidupan Saulus secara radikal. Sehingga dia menjadi disebut sebagai Paulus dan menjadi seorang murid yang luar biasa. Nah, seharusnya setiap pewahyuan yang kita terima itu merubah hidup kita, mentransform hidup kita. Merubah, memberikan kita perspektif yang berbeda. Waktu di TBN saya share tentang pewahyuan Tuhan itu banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bergereja, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam bisnis, dalam hubungan dan sebagainya. Satu simpel aja, pewahyuan kita yang terbuka mengenai gereja itu merubah cara kita bergereja. Kalau saya selalu bilang kalau kita ke gereja, kita melihat gereja itu hanya tempat ibadah saja, maka ya sudah hari Minggu kita datang ibadah saja. Tapi kalau kita melihat bahwa gereja itu adalah keluarganya Allah yang dia taruh dalam hidup buat setiap kita, Anda dan saya, maka cara kita melihat gereja itu berbeda. Maka kita melihat bahwa this is my home. This is my house. We belong to here. Saya merasa saya dimiliki di sini. Saya dimiliki di sini. Kalau kita bisa melihat cara melayani berbeda, bukan hanya sekedar tugas, tetapi it's a privilege. Maka ketika kita melayani, kita nggak ada hitung-hitungan sama Tuhan. Kita akan we give our best. Amin. Ya setiap pewahyuan yang kita terima itu penting sekali, akan merubah hidup kita dari satu tempat jadi tempat yang lebih baik. Amin. Saya berdoa ini menyiapkan sesuatu buat setiap saudara. Minimal dari cara kita bergereja itu mengalami perubahan. Dari cara kita mengenal Tuhan itu berbeda. Cara kita melihat Tuhan itu berbeda. Kenapa? Karena ada pewahyuan. Cara kita melihat hidup juga berbeda. Cara kita melihat masalah dalam hidup kita juga berbeda. Karena ada pewahyuan yang kita terima. Kita gak lagi marah-marah, ngutukin Tuhan atau kita menjadi orang yang terpuruk. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kalau kita terima pewahyuan yang baru, kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Saudara belajar sesuatu? Mari kita tutup ibadah ini. Sekali lagi kita pujian ini. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan
sangat sepasti. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara engkau turut bekerja. Kami bersyukur untuk setiap pesanmu buat setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pewahyuan demi pewahyuan yang kau singkapkan buat setiap kami. Kami berdoa bahwa pewahyuan yang kami terima nggak hanya sebagai informasi atau sebatas informasi yang kami dengar. Tetapi biar ini menjadi sebuah pewahyuan yang mentransformasi kehidupan kami. Kami percaya kalau Roh Kudus bekerja saat ini di dalam kami. Merubah kehidupan kami, merubah hati kami, merubah mindset kami. Satu demi satu, Kau singkapkan buat setiap kami. Apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Kau terus berbicara buat gerejamu. Kami bersyukur Kau terus berbicara untuk setiap kami secara pribadi. Kalau di antara kami ada yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendengarkan atau mengerti atau memahami setiap pewahyuan-Mu. Kami meminta pertolongan-Mu Roh Kudus untuk menolong kami. Ajari kami mungkin dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang enggak rumit. Hal-hal yang mudah dicerna oleh setiap kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Kami gak mau jadi kehidupan kerohanian kami begitu-begitu saja. Kami gak mau punya kehidupan yang stagnan. Yang menjadi kehidupan yang di bawah standar-Mu Tuhan. Tapi kami mau terus hidup naik dan naik dari satu waktu demi waktu yang lain. Bersyukur untuk hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir ibadah pada hari ini secara onsite maupun secara online. Kau tahu menjadi setiap kebutuhan mereka. Kau yang menjawab setiap kebutuhan mereka. Kalau Kau tahu Kau mengerjakan itu kepada perempuan Samaria 2000 tahun lalu. Menjawab kebutuhan mereka, kebutuhan perempuan Samaria. Kau juga Tuhan yang sama yang menjawab kebutuhan kami hari-hari ini. Kami mau berdoa memberkati kehidupan kerohanian jemaat-Mu. Ada revive, ada sesuatu yang revive dalam hati mereka. Ada satu kerinduan yang besar untuk kembali datang dalam hadirat-Mu. Ada satu kerinduan yang besar untuk kembali berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Ada kerinduan besar untuk kembali bersekutu dengan orang-orang percaya. Kami berdoa, kami khususnya berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk keluarga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan, bisnis mereka, sekolah, kuliah mereka, kesehatan mereka. Kalau di antara kami ada yang atau saudara kami atau teman kami yang mengalami sakit penyakit, kami lepaskan kuasa kesembuhan dari tempat ini di dalam nama Yesus. Ada mujizat terjadi, ada pemulihan terjadi. Kalau yang terdampak COVID, kami berdoa ada kesembuhan terjadi. Secara ekonomi, keuangan, Tuhan pulihkan. Tuhan bukakan pintu, Tuhan bukakan mindset kami. Sehingga kami bisa melihat ada pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan buat setiap kami. Bersyukur untuk gereja-Mu, berdoa untuk setiap home. Jadi home yang terus bertumbuh, yang terus memuridkan, yang terus menjangkau. Bersyukur untuk Indonesia yang semakin menurun COVID-nya Tuhan. Kami berdoa supaya kami segera keluar dari pandemi menjadi endemi. Berdoa untuk pemerintah kami memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana yang sangat menguntungkan setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk Balikpapan, untuk damai sejahtera. Kami lepaskan atas kota ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Berdoa terjadi revival Tuhan. Kami berdoa kalau kota ini disebut sebagai pintu gerbang IKN Tuhan, kami berdoa bahwa kota ini gak akan jadi penonton saja. Tapi kami melihat akan ada banyak begitu dampak yang positif yang boleh kami terima. Yang ada bagi kami di kota ini. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu mewahyukan hal-hal yang luar biasa, yang baru. Yang membuat hidup kita berubah dari waktu ke waktu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama dan saya katakan
Amin, amin, amin. God bless you. Happy Sunday. I see you next week.